Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Sadani, NIM 07211053 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2021. Yang saya hormati eh, Pak Apip selaku dosen pengampu mata kuliah perangkat lunak kelas A. Eh, Kemudian teman-teman yang mungkin sekiranya sedang menonton video saya mengenai latihan terkait simulasi penugasan model hidrolik, baik satu dimensi maupun dua dimensi. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi ini tadi saya karena agak ribet buat eh, apa namanya live secara langsung, baik saya secara apa namanya record dari layar maupun suara itu nggak bisa dilakukan secara bersamaan. Lebih tepatnya kalau misalnya lewat Zoom ini kan lebih anu lah, kayak kita harus nge-share misal kalau mau masuk Excel kita harus share screen Excel, terus kalau misalnya kita mau masuk ke aplikasi Hackrasnya kita pindah lagi share screen-nya ke Hackras, ya agak ribet lah. Jadi solusinya ya saya record terlebih dahulu, dan lagi kalau misalnya laptop bawaan ini kan saya juga nge-record ya, video ini kan hasil record bawaan laptop. Nah, tadi saya udah coba juga beberapa kali record eh, terkait simulasi yang saya lakukan. Namun suaranya itu sedikit tidak terdengar gitu. Padahal volumenya udah full itu. Makanya saya buat record dulu dari bawaan laptop. Kemudian saya presentasikan melalui Zoom Meet ini gitu. Jadi ya mohon dimaklumi lah. Ini solusi yang saya lakukan. Baik, saya mulai saja di sini. Mulai. Pertama-tama yang teman-teman harus lakukan itu mendownload aplikasi dulu, ya. Aplikasi terkait Hackras, di mana aplikasi itu udah disediakan link downloadnya di LMS di pekan satu, pekan 2 oleh Pak Apip. Nah, jadi teman-teman bisa install terlebih dahulu di situ. Kemudian jika sudah diinstal, nah ini bisa dilihat. Nanti ada di pekan 3 atau pekan 4 itu terlampir data yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk memprediksi banjir dalam pemodelan ini. Nah, ada 3 data di dalam itu. Sampai ke penurutan data, ya, itu langkah pertama, penurutan data dan penginstalan aplikasi. Ya. Kemudian ya kita langsung aja lanjut ke eh, masuk ke aplikasinya. Di mana ini nanti tampilan awal pada aplikasi Hackras 6.6, ya, di mana teman-teman yang perlu diperhatikan di sini ini ya tools-toolsnya ya, di mana ada berbagai macam tools, ya. Ada tools biometric data, ya, biometric data yang nantinya kita akan membuat atau mengedit garis garis bantu yang nantinya akan kita modelkan pada eh, aplikasi Hackras ini, di mana nanti tanda atau dalam geometrik data itu ya yang di sini ya eh, ada river ya, ada blank itu nanti kita akan gunakan di dalam video simulasi ini. Nanti kita akan gunakan di peta topografi dari data yang telah kita download tadi. Baik. Habis itu di sini juga ada apa ini? Flow data, di mana ada steady dan unsteady di samping geometric data, di mana steady itu kita nanti buat menganalisis aliran tetap, debit aliran tetap berdasarkan data inputan yang nanti kita masukkan dari data yang tadi kita download.
Kemudian juga unsteady juga kita akan analisa. Nah, di mana unsteady itu perbedaannya dia tidak tetap, di mana debitnya itu akan berubah eh, dalam jangka waktu tertentu. Baik. Habis itu ada hydraulic analysis itu nanti buat kita merunning dan juga uh, profil outputan yang nantinya akan kita apa namanya hasilkan baik dari elevasi muka air, kecepatan aliran maupun energi ya. Tapi nanti kita mungkin bakal apa namanya menginput atau menghasilkan kedalaman dan juga kecepatan aliran debit pada simulasi ini. Ini ada ini juga ya, pasti namanya Rasmapper. Nah, di sini nanti kita masuk ke Rasmapper itu buat eh, ya tadi kita bakal eh, menandai mana batas-batas yang akan kita lakukan di dalam eh, peta yang nantinya sebelum kita tandain ya kita masukkan petanya terlebih dahulu setelah sudah ada petanya baru bisa kita tandain. Peta itu juga ada di soal ya, soal apa data yang telah kita download tadi. Kemudian ya ini ya, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengubah satuannya dulu, di mana satuan ketika teman-teman baru pertama kali menginstal atau mendownload aplikasi ini, itu satuannya masih bawaan, di mana bawaannya itu dia US customary. Jadi teman-teman harus ubah unit sistemnya dulu. Unit sistemnya di sistem internasional metric system ya. Teman-teman masuk ke sini ya, teman-teman klik option, kemudian pilih sistem internasional metric system. Kalau sudah ya, kalau sudah teman-teman masuk ke file, kemudian new project ya, di mana teman-teman buat dulu penamaan file eh, simulasi yang akan teman-teman lakukan ya. Di mana di new project ini saya memasukkan penamaan ya. Oh iya, saya pilih foldernya dulu mau dimasukkan di mana. Ya, jadi di sini saya masukkan ke dalam folder yang sebelumnya saya download data-data yang kita akan gunakan. Ya, saya masukkan di sini juga di dalam folder di sini. Jadi satu folder, namun kita buat terpisah saja. Ya bebas teman-teman masing-masing mau dibuat seperti apa bagusnya. Nah, kemudian kita namai penamaan project simulasi atau pelatihan yang kita lakukan. Kemudian kalau sudah ya klik saja OK. Nah, nanti muncul penamaan project dan juga eh, projectnya tersimpan di mana gitu ya. Kalau sudah teman-teman pilih Rasmapper ya, itu teman-teman bisa lihat eh, Rasmappernya bisa diklik di Gis Tools tadi, sama di gambar hijau tadi bisa dilihat ya tadi. Nah ini kan Rasmapper di Gis Tools sama yang ada di gambar ini. Nah itu bisa dilihat. Oke, kemudian ketika teman-teman sudah masuk ke Rasmapper ini, teman-teman langsung saja pilih project, kemudian cell projection, kemudian kita masukkan file projection yang kita download tadi. Ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, tadi kan ada file juga yang bentuknya sama seperti ini. Itu file penamaan yang nantinya simulasi yang kita lakukan itu filenya ada di situ. Nah, kemudian bedanya file ini itu file ini yang nantinya kita apa sih namanya analisa ya ini file dari data yang telah diberikan di LMS. Ya teman-teman klik saja
ya. Nah, ini. Jadi ini file terkait koordinat ya. Koordinat atau parameter yang nantinya eh, aplikasi ini apa namanya? Prediksi atau memberikan gambarannya bahwa file berdasarkan data ini itu di ini ya ada koordinatnya 50 utara gitu. Bisa teman-teman lihat. Nanti dia akan apa sih namanya? Memberikan gambaran gitu nah melalui satelit yang digunakan atau yang bisa dilakukan oleh aplikasi Ekras ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat aja nanti ya. Perlu diperhatikan step by stepnya terlebih dahulu seperti ini ya. Kalau sudah teman-teman masukkan, tinggal apply, kemudian klik OK. Kemudian kita klik lagi project, kemudian masuk ke Neo Geometric Data. Nah, ini buat teman-teman menamakan geometri data yang nantinya kita eh, apa namanya input kan, baik peta topografi maupun inputan data eh, dari geometrik datanya ini. Ya, ini bebas saja teman-teman mau namain apa. Di sini saya tetap eh, menamakan sebagai geometri. Kalau sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat, ini masih belum ada ya semua isiannya. Tapi nanti eh, mainingnya ini nanti kita akan masukkan. Ya, kita lanjut saja. Kemudian kalau sudah kita masuk ke project lagi, kemudian klik Create New Terrain, ya bebas ya. Nggak harus berurutan. Di mana ini teras terrain layer ini eh, buat kita menginput peta topografi yang telah kita dapatkan dari penginstalan data tadi sebelumnya. Ini kan tinggal klik create saja. Setelah teman-teman klik create, nanti akan muncul ya, agak lama ya. Ya, ya, perhatikan. Nah, nanti kan akan memuat. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan muncul tulisan komplit dan gambar seperti ini. Nah, ini nih peta topografi yang telah kita peroleh dari data yang kita download sebelumnya. Data tersebut diambil dari uh, Batnas ya. Di teman-teman share screen aja Batnas. Di situ nanti teman-teman bisa lihat. Di situ akan ada muncul peta-peta yang seperti ini. Jadi bisa teman-teman download. Ini kan kita cukup mengambil sampel saja karena ini masih lingkup perkuliahan. Eh, sebenarnya juga takutnya ya, takutnya apa sih namanya? Karena kita di sini membuat mengambil sampel terkait satu tikungan saja, satu cross satu cross saja. Jadi kalau misalnya kita memasukkan dua cross ya, takutnya datanya itu akan saling bertabrakan. Nah, ini kan kita beri tanda yang tadi saya bilang geometri. Kita beri tanda aliran sungainya pada tengah-tengah sungai ya. Kita beri garis tengahnya. Kita cepatkan saja. Nah, ini kan saya cuma ngambil sampel eh, satu tikungan saja ya, ini satu tikungan satu cross saja supaya hasilnya nanti eh, bisa keluar, outputnya bisa keluar dan finally lah saya seperti ini. Kalau sudah teman-teman beri tanda drivernya, kita berikan blank line atau batas tepi sungainya. Ya, ya, no. Tepi sungainya, blank lines, ya.
Bengles mulai dari sisi kiri dulu. Ya, kita cepatkan saja. Sisi kiri sudah, nanti habis itu sisi kanan kita beri batas juga ya. Kira-kira saja, nggak mesti harus uh, pas betul ya. Kemudian kalau sudah nanti kita berikan cross sectionnya. Ini juga sama, kira-kira saja kita mau ngambil crossnya itu di mana. Ya pastinya nanti crossnya itu ada di tikungan sini ya. Ada di sini. Perlu kita ketahui ya. Kalau sudah semua kayak gini, nanti kan sebentar. Ya, ya, di situ teman-teman save aja. Kalau sudah kita close saja tadi. Kalau sudah di save kita close semua jendelanya, kecuali yang satu ini ya. Eh, bentar. Ya. Nanti teman-teman masuk ke edit, kemudian geometric data. Di sini nanti ada macam-macam tools ya, di mana kita masuk ke ya, file dulu, kemudian kita open file geometrik. Nah, ini data yang tadi kita save. Nah, kita input. Nah, ini dia hasilnya. Bahwasannya crossnya itu berada di sini ya. Arahnya itu ke hilir ya, teman-teman ya. Kayak ke hilir di sebelah sana. Ya. Kemudian kita masuk ke edit. Oh enggak. Oh, kita berikan penamaan dulu filenya. File ini ya, geometrinya. Ya, sama kayak file sebelumnya, model hidrolik satu dimensi. Kalau sudah tinggal oke aja, kemudian save. Lalu, ah, close saja, nanti akan muncul eh, file yang tadi telah kita save. Kemudian kita masuk ke editing geometri data untuk mengecek lagi cross sectionnya seperti apa. Nah, ini tampilan cross sectionnya dari tiap-tiap cross yang tadi telah kita garisin ya. Low B channel masih belum ada nilai meaningnya ya. Kemudian masuk ke table meaning or values. Nah, di sini kita masukkan nilai meaningnya berdasarkan eh, Excel atau data yang telah kita install sebelumnya. Kita ada nilai N-nya, kalau tidak salah itu 0,035 ya. Ya, kita langsung saja masuk ke ini ya, edit meaning or values. Nanti di situ dia akan grup semua cross, semua tanda ya, semua tanda aliran sungai ke data ya.
Inputan Excel yang telah kita download tadi. Nah, di sini nih, ini nilai extended flow data juga nanti kita akan inputkan. Nah, ini geometri mainingnya. Nah, ini peta berdasarkan satelit ya. Depth trim, bank, and lead bank. Jadi pertama-tama kita ngasih lead bank dulu, baru right bank, atas tepi ya, kiri kanan. Semua. Eh, ini nilai-nilai range-nya, mainingnya. Di mana kita ambil suggested initial N-nya 0,035, kita masukkan ke semua cross yang telah kita beri tanda tadinya, ya, kita samaratakan, percepat saja. Oke, kalau sudah semua tinggal klik OK saja, kemudian kita save lagi, masuk ke cross section lagi, kita cek. Di sini mainnya belum ada ya. Tapi nanti itu ada itu. Nah, wrist length, panjangnya. Kita masukin ROB-nya. Nah, ini nilai ROB. ROB, channel ROB-nya. Sudah ada, cuma tadi belum tampil ya. Ada. Set dulu. Kalau sudah ya, tutup saja jendelanya. Kemudian kita edit. Nah, baru masuk ke steady flow data. Di mana steady ini tadi seperti yang saya bilang debit aliran tetap. Di sini buat kita masukin nilai debit-debitnya, itu juga ada di Excel ya, di flow data. Nah, ini nilai-nilainya ya, parameter debit 5, 10, 25 ya. Kita buat saja profil numbernya itu ada 3. Nah, muncul ya, 3 kolom, 2 baris. Nah, tinggal kita berikan penamaan masing-masing kolomnya itu. Nah, bukan di sini, di ini, di option. Di option edit profile names. Nah, di sini teman-teman beri nama aja, debit 5, Q 5, Q 10, Q 25. Oh, kalau sudah tinggal klik OK saja. Nah, kemudian teman-teman masukin nilainya berdasarkan uh, parameter-parameter yang tadi. Q 5, Q 10 berapa ada di Excel. Flow condition untuk steady flow, untuk aliran tetapnya. Kalau sudah ya, kita masuk ke ini, respondary condition. Di sini buat teman-teman masukkan uh, upstream dan downstreamnya. Nilainya berapa, kedalaman, uh, tinggiannya maupun surutnya. Kita masukkan aja normal, kedalaman yang normal, di mana di situ nilainya 0,001 milimeter per meter. Meter per menit. Meter per menit. Ya, kalau sudah dimasukkan upstream dan downstreamnya sebesar normal dipnya 0,0001 meter per menit. Oke. Ya, kita cek lagi, udah sesuai.
Kalau sudah sesuai ya tinggal save saja. Nah, save kemudian berikan penamaannya sama kayak sebelumnya. Kalau saya model hidrolik satu dimensi, masukkan di dalam folder yang sama, kemudian kita save lagi, kemudian kita close. Nah, nanti akan muncul steady flow-nya. Ya, steady flow. Nah, ini kita mulai melakukan analisis, steady flow analisisnya, di mana di sini ada flower game, di mana nantinya kita akan masukkan mindset aja. Ya, kalau subcritical itu nilai flow-nya itu di bawah satu, subcritical di atas satu, ya kita mindset saja. Debit flow-nya, debit aliran critical. Sudah kita komplit. Dan kalau sudah, nah ini komplit proses satu. Mixed itu berarti ya di bawah satu dan nilainya itu di atas satu. Itu super critical. Satu. So, jadi nggak harus di bawah satu, di atas satu juga bisa. Kalau sudah ya kita convert aja. Enggak, kita close. Salah. Oh, ini ingat tadi sudah ya. Oh, ubah penamaan ya. Kita ubah penamaannya model hidrodik sama satu dimensi juga. Singkat saja MH1D. Komplit. Ya, sudah. Ya, tinggal di close saja. Ya, ini agak lama ini. Nah, kalau sudah muncul penamaannya di plan-nya ini. Ini tadi yang kita lakukan steady flow analysis. Kalau sudah, kita masuk ke ini dulu, kita cek dulu cross sectionnya. Nah, ini muncul sudah berdasarkan nilai eh, mining yang telah kita inputkan tadi dan juga debit muncul steady-nya, aliran tetapnya ya. Kita lihat ini Q10, Q25 ya masih aman lah ya. Tidak melewati batas ketinggian ini ya. Batas ketinggian tepi. Tetap aliran tenang. Sudah ya tinggal kita ini aja. Save as project. Berikan penamaan ya saya berikan penamaan yang sama dan di dalam file yang sama MH1D. Oh, bed. Oh. Oh, ini buat unsteady. Karena kan steady itu sudah ya. Ini buat unsteady. Jadi aliran yang berubah terhadap waktu. Debit alirannya berubah terhadap waktu yang kita beri nama. Ini beda lagi ya. Tadi steady, sekarang unsteady-nya. Parameter atau data-datanya tetap sama yang sebelumnya. Kita masukkan steady flow data. Di sini kita masukkan nilai boundary condition-nya dulu. Di mana river yang pertama itu kita masukkan atau klik flow hydrograph. Nanti flow hydrograph akan menampilkan tampilan seperti ini ya.
Ya. Nah, ini nanti kita input juga nilai dari flow hidrograpnya berdasarkan yang kita ambil ya. Kita mau mengetahui aliran dari debit 25 ya. Kita ambil ini sampel saja ya. Kita masukkan hidrograph data flow alirannya, cuma nggak keisi semua di waktu mulainya. Kan tadi di data ini 1 Januari 2026 ya. Waktunya mulai dari 00. Ya, ya, ini kan masih belum ada ini. Berarti sampai 2 Januari datanya, kita cuma sampai 2 Januari saja. Kita plot, nah ini dia tampilan. Nah ini tinggi banget ya, harusnya nggak setinggi itu. Enggak. Cuma ya harusnya ya harus ada survei lagi harusnya. Kalau ini kan berdasarkan data yang tadi diambil dari 14 itu. Nah, ini kita masukkan baseline-nya 0,001 di bawah itu. Ya, 0,001, oke. Kalau sudah nanti tinggal klik OK, nanti kita masukkan lagi di river keduanya, kita klik bagian kolom atau baris dari boundary condition yang river bagian 2 itu normal deep kedalamannya. Ya. Kemudian kita masuk atau klik initial condition, kemudian kita masukkan initial flow-nya sebesar berapa ini di sini? Kita masukkan 10 saja. Ya, saya agak lupa ini, cuma nanti teman-teman cari tahu lagi. Jadi saya cari tahu juga. Langsung, kalau ini kalau nggak salah itu zona kalau nggak salah. Kiraan ini harusnya survei lagi sih di lapangan. Kemudian kita klik lagi run, kemudian understand di flow analysis untuk memasukkan nilai plan-nya, plan and study-nya ya. Kalau tadi plan untuk steady-nya, sekarang unsteady-nya, di mana program untuk kita runningnya kita centang semua kecuali sedimen ya. Simulasi static volumetric processor, post process dan mapping. Nah, ini kita mulai tadi 1 Januari 2026, tanggal mulainya, selesai mulainya tadi datanya cuma sampai tanggal 2 Januari ya. Kemudian waktunya mulai 00 sampai jam 9 tadi. Kalau sudah nanti teman-teman compute tadi ya. Nah, dia nanti akan merunning atau computation. Kalau muncul finish is unsteady pore simulation, artinya teman-teman telah berhasil menginput data-data yang sebelumnya kita masukkan ke dalam aplikasi Hekras ini. Ya. Nah, ini kita cek lagi cross sectionnya ya. Nah, kita cek lagi cross section. Yang tadi kan steady, sekarang unsteady, aliran yang berubah terhadap waktu. eh kita play ya. Yuk. Nah, sama sebentar aja dia, ada 1 Januari sampai 2 Januari. Nah, ini kalau diperlambat.
Puncaknya itu berarti di tanggal 1 Januari jam 9 ya, sampai 1 Januari jam 12. Dia mengalami pasang. Ini untuk cross-cross yang lainnya ya, beratnya masih aman-aman saja, masih di bawah ketinggian dari tepi yang telah kita uh, mapping tadi, kita beri tanda tadi. Kemudian kita masuk lagi ke RAS Mapper. Di sini kita resert, ntar, di mana reset ini kita untuk uh, apa namanya, mengetahui hasil dari yang telah kita masukkan tadi yang steady ya. Nah, ini dia alirannya ya. Ini kedalamannya. Oh, itu dia kedalamannya. Kedalamannya ya, terjadi banjir lah. Pada jam berapa tadi itu? Nah, di puncak tertinggi jam 9 jam 12 tadi ya. Itu kedalamannya tadi. Kita save lagi. Udah. Oh, mungkin itu aja sih. Ya, itu aja untuk video simulasi, latihan simulasi dari saya. Kita belum masukkan kecepatan ya, velocity mungkin nanti di 2 dimensi ya. Oke, itu saja untuk 2 dimensi. Selanjutnya kita lanjutkan ke 2 dimensi. Baik, kembali lagi dengan saya Habibi. Di sini saya ingin mempresentasikan uh, kembali hasil pemodelan Hekras. Namun perbedaannya pada yang tadi 1 dimensi, sekarang 2 dimensi. Mungkin saya mulai aja. Sama kita masuk ke aplikasi, ya. Kemudian kita buat new project baru, ya. So- Oh iya, kita pastikan dulu unitnya itu udah sesuai apa belum. Kalau belum ya seperti biasa harus diubah ke unit metric system. Barulah kita buat project baru. Di sini saya sama kayak sebelumnya, memasukkan eh, nama projectnya itu di dalam eh, model iClass. Tetapi di sini sepertinya saya buat folder baru lagi, ya, biar bisa membedakan nantinya mana yang 1 dimensi, mana yang 2 dimensi. Jadi bebasnya teman-teman saja mau buat mau simpan filenya itu di mana. Nah, tapi saran saya lebih bagus di satu tempat biar nanti tidak apa namanya keliru atau lupa dalam menemukan atau mencari file tersebut. Nah, kalau sudah dikasih nama, klik OK saja. Ini masuk ke Rasmapper. Itu biasa masuk set prediction, kemudian cari file yang kita download. Ya, file itu ada di bagian data ya. Yang dari ketiga file itu ya kita ambil sama yang sebelumnya sama kayak 1 dimensi juga. Projection file nama file. Nah, ini dia koordinat
terkait apa namanya pemodelan yang kita lakukan. Oke, kalau sudah kita masuk ke greatness rasterized ya, buat menginput topografi atau peta yang akan kita simulasikan. Ya, kalau sudah tinggal create saja. Nanti kalau muncul tampilan terrain complete seperti ini dan muncul gambar petanya di sini, ya artinya eh, penginputan berhasil. Kemudian kita simpan nama geometrinya. Di sini saya beri nama model hidrolik dua dimensi. Kalau sudah klik saja OK. Nah, ini kan masih kosong semua nilai-nilainya. Ya, tapi nanti kita akan masukkan juga nilai miningnya sama seperti satu dimensi sebelumnya. Kemudian di sini kita masuk geometri, terus kita centang bagian dua dimensi flow area. Kemudian kita centang lagi parameters buat menandai bagian mana yang ingin kita cari tahu. Eh, Dia itu akan mengalami banjir ya di wilayah batas yang kita tandai seperti ini nih parameter ini. Parameter-parameter. Kalau sudah kita buat seperti ini, klik dua kali, kemudian OK, nanti muncul dua di flow area editor. Nah, di sini point spacingnya kita biarkan 100 kali 100 ya. Kita klik generate and conversion point, nanti muncul kotak-kotak kecil seperti ini yang apa namanya memberitahukan bahwa ini adalah area atau parameter yang nantinya kita uh, inginkan untuk data hidrolik banjir dalam bentuk dua dimensi seperti ini. Kemudian meaning of and value-nya uh, sama kayak di satu dimensi sebelumnya itu sebesar 0,035. Nah, sebentar, ini salah ini. 0,035 ya, sama kayak ada di Excel itu. Nah, kalau sudah generated lagi, nah ini mungkin perubahannya di dalam data. Kemudian kita centang lagi refinement regions. Ini buat kita eh, menandai eh, daerah-daerah sungai yang ingin kita prediksi atau kita ambil datanya, data banjirnya, bahwa eh, situlah nantinya akan kita analisa bahwa banjirnya itu seperti apa. Naik tingginya air sungainya itu, kedalamannya, kecepatannya itu seperti apa. Jadi kita berikan eh, batas refinement regions. Ini fungsinya. Ya ini kita buat aja dulu dari sebelah kanan ya, kanan layar. Dari tepi-tepinya ya, ini tuh kurang lebih kayak kita ngasih
bank line gitu ya, tapi konsepnya beda dia ini khusus buat dua dimensi. Ya kita percepat saja ya. Dia mau mutarin gitu. Beda dari yang sebelumnya kita beri bank mark, bank line yang khusus buat satu dimensi sebelumnya itu dia cuma kayak ya kita menandain aja kayak nggak ada batas-batas lagi gitu. Menandain garisnya itu berbeda. Kalau ini kan dia tetap jadi satu membentuk eh, satu kesatuan gitu dalam satu baris itu dia melingkari bagian sungainya ini. Nah, kalau sudah, nah ini muncul seperti ini akan menjadi acuan pengamatan kita. Sudah referensi region ini tadi klik kanan ya. Kita masukkan setnya itu 20, y-nya itu 20, ya ini eh, kira-kira saja gitu ya. Kira-kira saja. Kanan, information region. Oke, ini ada sedikit trouble. Nah, ini. Kemudian kita beri break line. Eh, break line, benar. Break line di tengah-tengah sungai. Kita buat aja sampai batas garis yang tadi kita buat melingkar atau referensi region. Anu, kita percepat saja. Nah, ini jadi tulang lagi. Nah, kalau sudah, kita escape, di muncul name break line satu, kita escape. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke ini ya. Oh, kita berhentikan aja save edit. Kalau sudah seperti ini ya kita save edit saja, biar tidak ke reset ulang. Soalnya lumayan banyak ini. Harusnya kalau sampai ngulang lagi ya waktu bakal habis buat meta ini aja. Menandain garis-garis lain di sungainya ini. Nah, ini computation point. Titik-titik yang menandakan eh, apa sih namanya? Ketinggian ya, perubahan elevasi, perbedaan elevasi. Nah, kemudian kita klik pensil lagi, kemudian kita ke pump situation, masuk pump situation, kemudian centang boundary condition lines, di mana ini nanti akan menjadi sebuah batas grid ya, condition, batas masuk dan batas keluar, hulu dan hilir. Nah, tadi batas masuknya, ini batas keluarnya, ya, dan kedua, ya. Sudah kita save saja. Kemudian ya kita save, kemudian kita close. Oke, nama Polatrix pun sudah ada. Dan kita masuk edit geometric data,
Terus file, open geometric data. Nah, ini tadi file yang telah kita tandai, ya. Seperti ini ya. Satu tadi di atas, parameternya itu aliran sungainya. Baseline kedua itu batas keluar. Sudah kita close saja. Dia muncul nama filenya di geometric. Kemudian kita masuk ke std flow data tadi ya. Sama kayak sebelumnya. Cuma perbedaannya ini tadi uh, baseline kedua kita masukkan normal dip. Ya, dia agak kebalik. Di sini kita masukkan 0,001. 0,001 ya. Dan kita klik saja OK. Kemudian parameter satu untuk batas masuk atau baseline one atau satu. Ya, ini kita masukkan uh, flow yang sama dari data Excel ya, di mana kita ambil di sini Q25. Kita masukkan flow aliran ya, di mana flow-nya dari data di Excel ini diberikan hanya sampai tanggal 2 Januari ya. Jadi tidak menyeluruh sampai ke bawah. Ya, nah, pastikan lagi ya apakah sudah betul. Karena di atasnya itu tidak ada nol ya. Ya, harusnya sudah benar. Kalau sudah kita fix start time dan mulainya tanggal 1 Januari 2006. Kemudian untuk waktunya itu 00 ya. Terus kemudian long baseline-nya itu 0,001. Kemudian kita klik saja OK ya. Oh, ini kalau misalnya teman-teman mau ngecek flow datanya dia mengalami peningkatan pada jam berapa gitu ya. Terus sudah tadi klik OK, kemudian masuk initial condition, kemudian memberikan besaran initial flow-nya itu berapa. Di mana di sini initial flow yang saya masukkan nilainya itu sebesar 60 ya. 50 aja. 50. Kita ngikutin seperti yang ditutorialkan di learning biar nantinya tidak terjadi error pada saat pemodelan. Mungkin ya setelah ini nanti teman-teman bisa coba-coba aja. Nah, ini kita beri penamaan. Nah, kalau sudah muncul penamaan atau border di Outstanding Pro, artinya file telah masuk gitu di dalam uh, project kita ini. Tadi kan kita masuk ke bagian Outstanding Pro Analysis, di mana kita menanda-nandain geometri, Outstanding Pro Simulation, Post Processor, dan Full Plane Mapping. Di mana kita uh, atur juga waktunya kapan, 1 Januari sampai 2 Januari. Waktu mulainya 00 sama ending time-nya jam 9 malam. Ya, kita klik complete saja, nanti dia akan mengcomputation. Ini cukup lama ya, karena ini dia bentuknya 2 dimensi. Jadi ya teman-teman nanti bisalah coba-coba buat di luar dari tutorial uh, baik dari LMS maupun dari saya. Karena yang saya lakukan ini hanya mengulang kembali apa yang telah uh, disampaikan melalui video tutorial. Jadi di luar nanti kalau misalnya kita mau coba modelkan petanya itu secara keseluruhan, pengen tahu apakah datanya itu bisa diinput apabila datanya dibuat sama atau berulang atau gimana.
supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi gitu terkait kesalahan-kesalahan atau error-error ataupun data yang nantinya kita masukkan di dalam pemodelan ini biar kita bisa tahu. Ini masih memuat cukup lama ya. Kita percepat saja. Ya, kalau sudah nanti dia akan muncul penyisir study flow simulation tulisan hijau tadi. Kita close saja. eh, di sini kita masuk ke Mapper lagi. Kita klik result untuk menentukan hasil dari kedalaman, kecepatan ya. Bisa dilihat. Nah ini kedalaman banjir yang terjadi di kawasan lokasi yang tadi telah kita petakan. Nah ini dari waktu ke waktu. Tingkat tingginya itu di jam berapa ini? Jam 10. 19 itu jam 7 berarti ya. Jam 7-an. Dia mengalami pasang yang cukup tinggi ya. Nih, tiga ini jam 3 penurunan. Ya kita masuk ke ini tadi ya, map layer. Coba kita lihat lagi. Jadi kita klik kanan map layer, kemudian add GDR WMS. Ini kita klik yang Google Star Satellite gitu ya. Nanti peta yang telah kita masukkan di dalam sini, dia akan memunculkan hasil tiga dimensinya. Itu salah satu fungsinya yang folder yang pertama tadi kita masukkan. Folder project apa namanya itu. Yang dekat penamaan. Nah, itu dia fungsinya buat memberikan gambaran secara eh, tiga dimensinya di sini. Aplikasinya. Jadi dia petanya itu nggak sembarangan memberikan gambar visualisasi yang istilahnya bentuknya itu ya warna-warni gitu ya. Tapi sebenarnya dia eh, berdasarkan ya tiga dimensinya ini ya warna-warni itu ada sangkut pautnya juga dengan ketinggian atau elevasi dari gambarnya itu. Nah ini kan yang warna biru itu batasnya. Nah ini bisa visualisasi dua dimensi ya banjir yang terjadi di jam 9. Cukup tinggi ya. Tinggiannya ini mungkin kurang lebih ya 5 meter. Kalau 5 meter orang tenggelam ya. Nah, kita bisa lihat dari ada parameter untuk mengukur ketinggiannya ya. Kira-kira saja. Kita beri nama profil yang pertamanya itu, kemudian klik kanan, kemudian upload time series, flow. Nah ini dia flow ketinggian aliran di mana tadi kita menandai di tengah-tengah ya. Kalau teman-teman lihat dari sebelumnya, kita lihat. Nah, ini kan kita menandai ini nih. Kita klik pensil yang di bawah sini, profil lens kan. Yang kita tandain di tengah sini. Kemudian kita klik dua kali, kemudian OK. Kemudian profil lensnya kita klik, klik kanan ya maksudnya. Kemudian plot time series. Kemudian klik flow. Nah, nanti kan muncul nih grafik berdasarkan kedalaman, ketinggian banjir yang terjadi dalam tanggal 1 dan 2 Januari tadi. Dalam jangka waktu yang berbeda. Kita close saja. Ya. Kemudian kita, nah lihat ini velocity-nya ya. Velocity-nya warna biru. Kecepatannya. Kalau diklik, nah itu. Kecepatannya itu ya 2 meter per sekon. Dan beberapa lokasi juga ada yang kecepatan lumayan tinggi ya. Jadi itu kita ulang sebentar. Kita pengen eh, cari tahu.
Great sama player. Bisa gua gitu. Deep and velocity ya ini. Di hidrolik dia. Oh, di sini kita memberi centang extended profile-nya itu ya dalam maksimum. Kalau sudah ya kita add aja map-nya. Nah ini nih, maksimumnya. Maksimum kecepatan, maksimum kedalaman. Tadi kan kita men-setting kedalaman dikalikan dengan kecepatan. Kita pilih maksimum gitu kan kita eh, tandain tadi. Paling tinggi di mana. Ini lumayan lama kita skip-skip saja. Nah, ini juga kita bisa mengatur ya ketinggiannya berdasarkan standar apa gitu kan bisa kita sesuaikan dengan menginput dalam table-table kotaknya itu bisa kita edit ya di dalam sini berdasarkan hajat atau standar yang kita gunakan nantinya. Kalau ini bersih bawaan aja aplikasi. Ya, ini warnanya agak sedikit berbeda karena ya, harus ditandai dulu. Checklist velocity-nya harusnya dihapus dulu ini. Ini saya sempat kebingungan karena warnanya berbeda. Seharusnya warna ungu dia. Coba kita percepatkan sedikit lagi. Saya pikir di sini ada beberapa kesalahan. Ternyata kesalahannya itu pada centang. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Centangnya itu harus dimatikan. Centang velocity ya ini harus sudah dimatikan kan. Nah, coba lihat. Nah ini kan velocity-nya. Nah ini depth-nya. Nah, jadi harus dimatikan velocity dulu biar kita bisa tahu depth kedalaman dikalikan kecepatan itu berapa gitu loh keluar maksimumnya nilainya ini tinggi nih warna ungu dia tadi di tabel tadi itu acuannya ya dan cukup tinggi tinggi dan cepat ya ya mungkin itu saja video eh, latihan atau simulasi yang saya lakukan apabila terdapat kekurangan kata atau presentasi yang telah saya lakukan saya mohon maaf. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.